akan berbagi pengalaman tentang mengamali asma dorbil yang dikasih dari guru saya, yang saya alami dan saya rasakan sangat bermanfaat bagi kita yang ingin nanti terjunnya ke bidang pengobatan non medis ya. Yang saya alami banyak sekali, kalau diceritakan nggak bakalan selesai lah intinya. Cuman saya ambil inti-intinya ya. Beruntunglah yang mempunyai amalan asma dorbil ini. Yang saya rasakan dan saya alami dan saya praktekkan karena penasaran dulu. Kalau saya enggak, ini pengalaman pribadi intinya. Pengalaman pribadi saya, walaupun saya baru dikasih satu amalan dari guru, tapi yang jadi anehnya mungkin itu udah jalannya mungkin saya untuk praktek intinya. Tapi saya nggak langsung ngobatin itu orang. Yang anehnya itu orang Malaysia, asli orang Malaysia. Tiap hari nelpon tuh. Padahal itu saya lagi di jam kerja, kita jam 9 pagi lah nelpon itu. Kang minta tolong katanya. Nah, kata saya, Bapak dari mana ini? Dari Malaysia. Kok tahu nomor saya dari siapa? Ada yang ngasih tahu katanya. Ada apa memangnya Pak? Kata saya itu. Kang tolong bantuin, anak saya sakit yang gak wajar katanya. Kok Bapak tahu dari mana saya suka ngobatin? Ada yang ngasih tahu suruh ke Akang katanya. Padahal saya itu waktu masih belajar, awal-awal belajar itu, saya belum bisa Pak, karena saya masih belajar, baru belajar, saya harus izin dulu ke guru saya, boleh enggaknya saya langsung mengobati anak Bapak. Nah, besoknya saya ngabarin lagi ke si Bapak itu, nanya lagi besoknya ke saya, Kang gimana Kang, ini saya ingin dibantu sama Akang katanya. Saya bingung, akhirnya saya ngomong dulu ke guru saya, karena dulu pernah guru saya itu pernah ngomong ke saya, amalkan dulu jangan dipraktekkan, minimal 4 amalan katanya. Cuman saya izin ke guru, memberanikan diri lah intinya, memberanikan diri. Akhirnya ditanggapi sama guru, mohon maaf, ini ada orang yang dari Malaysia terus-terusan telepon ke saya minta tolong, apakah saya boleh praktek? Jangan dulu Kang katanya, karena Kang masih baru dikasih amalannya 1, minimal 4 katanya. Duh gimana guru, ini tiap hari nelpon ke saya. Besoknya lagi nelpon lagi itu. Saya udah ngomong sama guru nggak mengizinkan gitu. Tapi saya karena ini saking mungkin orang itu pingin ditolong walaupun saya belum bisa, dan saya ingin membuktikan gitu, amalan yang saya pelajari ini apakah bisa ngepek ke orang yang minta tolong terus ke saya itu. Tanpa yang penting saya niatnya baik, ingin menolong orang Malaysia itu. Saya cukup meminta doanya sama guru lewat WA gitu. Ya, terpaksa saya memberanikan diri, itu ngobatinnya juga di pabrik jam 9. Nah, singkat lanjutnya saya coba ngobatin, belum tahu yang sakitnya itu siapa, anaknya, tapi kan nggak tahu perempuan laki-lakinya itu. Cuman di bapak itunya terus nelpon ke saya, gimana Kang? Ya udah Pak, mana orangnya kata saya.
Itu Kang, nah itu laki-laki perempuan gimana ceritanya ini Kang, setiap mau menjelang maghrib badannya gatal-gatal udah lama sampai kurus itu badannya, kasihan perempuan. Ya udah Pak, saya lihat dulu kata saya, itu orangnya di situ, ya bawa ke sini lihatin ke video kata saya, kan ini kita sambil PC kata saya mau lihatnya gimana. Ya dibawalah itu si anaknya itu oleh si bapaknya itu ke depan sambil di video gitu. Nah, begitu di video kata saya mau ditanya sakitnya apa, tiba-tiba langsung pasang kuda-kuda gitu kayak mau nyerang saya bingung gitu. Awalnya memang gitu, begitu saya lihat itu langsung ke saya tuh kayak ada sengatan dari tangan kiri masuk ke sini, langsung ini kayak kebuka gitu. Astagfirullahaladzim, mata saya apa, tiba-tiba saya tuh kayak melotot gini, langsung si orang yang minta tolong itu kerasukan. Saya bingung gimana cara ngobatinnya kata saya, sedangkan saya baru dapat satu amalan dari guru. Dan akhirnya dia menantang saya, maju kalau berani katanya. Saya bingung, maju gimana kata saya di Indonesia, kamu di Malaysia, jangan ikut campur permasalahan ini. Saya diem aja, tapi baca Asma Dorbil itu saya dalam hati sambil tahan napas. Begitu si orang yang sakitnya itu mau ngambil HP, tiba-tiba tanpa refleks saya tidak berpikir panjang, saya tiup tuh ke HP. Yang anehnya itu si orang itu terpental sampai 2 meter. Saya kaget itu. Yang kagetnya lagi itu karena perempuan gitu yang saya obatin, terpental gitu, pingsan tuh. Kata saya, Pak, coba bangunin Pak, kata saya. Nah si bapak itu bangunin, begitu dibangunin bapaknya dilemparin, bangun lagi dia, wah tambah ngamuk. Yang jadi takutnya saya itu si makhluk itu mau menyakiti orang itu sampai mau mencokel matanya, itu yang saya takutkan. Gimana saya baca lagi tuh Asma Dorbil itu dalam hati sampai tahan napas. Terus saya ancam aja, kalau kamu menyakiti orang ini jangan salahkan saya ngomong itu kayak tanpa sadar gitu. Nah setelah itu dia mau mencokel matanya, saya tiup lagi, dia terpental lagi sama kayak pertama itu sampai 2 meter. Wah, kasihannya itu karena perempuan terus badannya udah kurus gitu, kurus kering lah intinya. Aduh gimana lagi kata saya, Pak mungkin Pak udah sembuh Pak, kata saya. Si bapaknya itu sampai nggak mau tuh, enggak, takut Kang, tadi juga saya dilemparin. Enggak Kang, Pak ini udah sembuh kayaknya. Begitu mau dibangunin, bangun lagi si orang yang sakitnya itu, si anaknya itu. Si bapaknya tambah kaget, tuh Kang untung saya nggak bangunin. Nah, kalau dibangunin saya dilemparin lagi. Tuh saya tambah bingung gimana caranya. Nah, ketiga kalinya dia malah tambah ngamuk. Saya lihat terus, dan di mata saya itu kayak dipatung gitu, gimana patung melotot gini. Saya sadar tapi perasaan kok kayak beda di saya itu. Begitu saya tarik nafas lagi, bacain itu Asma Dorbil itu sekuat mungkin. Begitu orang itu mau ngambil HP-nya lagi, saya tiupin lagi sekencang mungkin sampai terpental lagi sampai 3 kali. Nah dari situ saya mulai kebingungan, kok saya tiup terpental terus kata saya. Dan alhamdulillahnya itu orang itu pingsan agak lama gitu,
Terus saya nyuruh ke bapaknya, "Pak, kayaknya ini udah sembuh." "Ah, enggak Kang, saya takut," katanya. "Ya diam dulu Pak sebentar," kata saya, "biar eh, biar dia tidur dulu di situ." Karena 3 kali terbentur ke tembok itu kan jaraknya hampir 2 meter. Yang kasihannya itu ya perempuan lah gitu, udah kurus kering gitu. Nah, dari situ saya bingung. Udah Pak, diem dulu, saya bacain lagi tuh Asma Dor. Saya baru dikasih amalan Asma Dorbir doang itu. Mungkin itu udah jalannya saya untuk praktek. Makanya saya penasaran gitu. Saya bacain lagi. Akhirnya si orang itu bangun, orang yang sakit itu, dan tiba-tiba sadar gitu. Terus tidak, apa yang dirasa, dia nggak kerasa apa-apa, cuman gimana ya, kayak orang bingung gitu. Kok saya malah tidur, nah, katanya. Saya jelasin bukan tidur, mohon maaf tadi saya obatin. Saya juga yang ngobatin bingung itu. Kok bisa terjadi sampai gitunya lah gitu, sampai terpental 3 kali itu. Saya bingung ceritain. Bapaknya juga sampai bingung katanya. Dan anehnya itu, ya alhamdulillah orang itunya sembuh sih. Begitu bangun ya gak ada gatal-gatalnya, udah nggak ada katanya. Gimana, tanyain Pak, kata saya ke anak-anaknya, gimana sekarang masih gatal-gatal nggak? Alhamdulillah Kang, sekarang katanya gatalnya hilang. Ya udah, kata saya, mandi. Cuman saya sediain air garam kasar itu, masukin ke air gitu, mandi, kata saya, mandiin pakai garam itu. Nanti besok kasih kabar ke saya keadaannya gimana, apa membaik atau masih masih ada rasa gatal-gatalnya. Nah dari situ besoknya si bapak itu ngasih kabar ke saya, Alhamdulillah Kang, nah sekarang anak saya udah sembuh, nah katanya. Setelah sekarang kalau mau menjelang maghrib nggak pernah gatal-gatal lagi, Alhamdulillah. Nah yang jadi anehnya itu, saya kan direkam nih, ceritanya direkam nih, buat takutnya nanti guru saya nanyain gitu, karena saya kan baru dikasih amalan satu, udah dipraktekkan, sedangkan guru tidak mengizinkan gitu. Cuman saya kan niatnya baik, ingin nolong orang ini, karena sering nelpon tiap hari tuh, tiap saya kerja itu jam 9 pagi itu. Ya akhirnya saya WA ke guru, kata saya. Pas kebetulan guru itu lagi lab kata saya, lagi lab lagi lab lagi lab pas lagi lab pas lagi lab itu saya tanyain guru, mohon maaf kemarin itu saya ngobatin orang Malaysia itu jadi, kata saya. Terus gimana? Ya bingung juga guru, kok bingung kenapa? Ya itu saya setiap saya tiup dia termeta sampai 2 meter. Kok bisa gitu, kata guru itu. Terus kata guru, saya juga ngobatin gak pernah kayak gitu. Saya malah balik bingung. Duh, gimana cara ini? Terus kata guru itu, ada videonya, ada guru, kata saya. Ya nanti kirimin ke saya. Begitu saya cari itu video, lagi ngobrol sama bapaknya itu ada. Yang anehnya itu malah teman-teman saya juga ikut nonton. Yang anehnya itu begitu saya cari videonya nggak ada itu, malah yang ada itu waktu ngobrol sama bapaknya itu, padahal itu direkam sama saya. Saya bingung gimana saya ngasih kabar ke gurunya, kata saya, katanya takutnya saya ngebohong, padahal sumpahnya itu saya benar-benar baru pertama kalinya saya ngobatin orang luar gitu, orang luar negeri gitu, sampai sedahsyatnya itu. Nah beruntunglah orang yang mengamalkan Asma Dorbil itu, yang saya alami itu luar biasa. Nah di situ saya belajar tambah semangat, dan yang
yang saya tambah penasaran lah. Nah, itulah sedikit cerita saya dulu waktu dikasih amalan Asmaul oleh guru saya. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi, cerita lagi pengalaman-pengalaman yang saya alami selama belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.